Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafinaal, NIM 1120230001. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data dan penggunaan Mendeley, Zotero, dan Endoker. Selamat menyaksikan. Definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah perangkat ilmiah dan sistematika yang dirancang untuk membantu penelitian mengumpulkan data tentang topik yang diminati. Misalnya kuesioner, wawancara, fokus grup, atau alat apapun yang digunakan untuk peneliti mengumpulkan informasi dalam mengukur suatu fenomena. Instrumen penelitian diklasifikasikan berdasarkan teknik pengumpulan data menjadi dua kelompok besar, kuantitatif dan non-test, kualitatif atau campuran. Fungsi instrumen penelitian. Fungsi instrumen utama penelitian adalah mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan simpulan penelitian serta menambah teori ilmu pengetahuan. Instrumen kualitatif. Instrumen kualitatif fokus pada data naratif dan konseptual yang diperoleh melalui observasi partisipan atau non-paratif, checklist atau form lapangan untuk mencatat perilaku dan aktivitas dalam konteks alami. Yang kedua, dokumen dan artefak. Catatan arsip transkrip dan bahan bukti lain yang didokumentasikan sistematis dalam penelitian. Jenis instrumen yang pertama, wawancara mendalam. Percakapan langsung mengaliri opini atau pengalaman. Yang kedua, observasi, pengamatan partisipan atau non-partisipan terhadap perilaku alami di lapangan. Yang ketiga, fokus group design. Diskusi kelompok untuk mendapatkan pandangan beragam dari partisipan. Yang keempat, dokumentasi. Analisis dokumen, arsip atau catatan yang untuk mendukung temuan. Selanjutnya, kriteria penting instrumen. Instrumen harus dikredibel atau data akurat, transferable atau dapat diterapkan luas, dan reliable atau lasman. Yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah lembar pertanyaan tertulis untuk memperoleh data opini, sikap atau perilaku responden. Jenisnya meliputi terbuka, jawaban bebas, dan tertutup atau pilihan tetap seperti skala Likert. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh data mendalam. Jenisnya meliputi wawancara mendalam, kualitatif, dan terstruktur atau kuantitatif. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah pencatatan sistematis terhadap perilaku atau fenomena secara langsung tanpa intervensi responden. Jenisnya meliputi observasi terstruktur dan menggunakan skala atau kode perilaku, dan tidak terstruktur atau deskriptif bebas. Yang keempat, tes. Tes adalah tugas standar untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan secara tertulis, lisan, maupun praktik. Yang kelima, checklist atau daftar periksa. Checklist adalah daftar item ya atau tidak atau skala untuk memverifikasi keberadaan kriteria tertentu secara cepat. Digunakan dalam audit lingkungan seperti pengecekan kontrol populasi udara, instalasi turbin, kelebihannya sederhana dan minim kesalahan subjektif. Yang keenam, skala penilaian. Skala penilaian adalah mengukur intensitas sikap atau persepsi melalui gradasi numerik seperti Likert atau 1 sampai 5 atau sistematik diferensial. Yang selanjutnya, skala pengukuran instrumen. Penerapan skala pengukuran disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Skala yang sering dipakai meliputi skala Likert, Guttman, rating, skala, dan sistematik diferensial, dan Thurston. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Responden memilih tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan. Yang kedua, skala Guttman. Skala Guttman digunakan untuk menjawab yang tegas dan konsisten, seperti ya, tidak, benar, salah, atau pasti, atau negatif. Yang ketiga, skala sistematik diferensial. Skala sistematik diferensial ini digunakan untuk mengukur setiap sikap melalui garis kontinu dari nilai sangat negatif hingga sangat positif. Yang keempat, rating scale.
Rating scale digunakan untuk memperoleh data berupa angka yang kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Dan yang kelima, skala Thurston. Skala Thurston ialah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Selanjutnya, pengumpulan data observasi. Yang pertama, pengumpulan data dengan observasi. Macam-macam observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap fakta atau perilaku. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan perilaku tersebut. Macam observasi meliputi yang pertama, observasi partisipatif, yang kedua, observasi terang-terangan dan tersemat, yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Yang pertama, observasi partisipatif. Pada observasi partisipatif, penelitian terlibat langsung dalam dalam kegiatan sumber data sambil melakukan pengamatan. Teknik ini membantu peneliti memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam mengenai perilaku. Yang kedua, observasi terus terang atau tersemat. Pada observasi terus terang, peneliti menyampaikan bahwa sedang melakukan peneliti kepada sumber data. Yang ketiga, observasi tak terstruktur. Observasi tak berstruktur dilakukan tanpa pedoman yang sistematis karena fokus peneliti belum jelas. Objek observasi. Objek observasi dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari place atau tempat, lokasi terjadinya interaksi sosial seperti ruang kelas, laboratorium, atau bengkel. Yang kedua, aktor atau pelaku yang terlibat dalam situasi sosial seperti guru, siswa, kepala sekolah, atau orang tua. Yang ketiga, activity atau aktivitas. Kegiatan yang dilakukan pelaku seperti proses belajar, mengajar, atau aktivitas lainnya. Yang keempat, tahapan observasi. Menurut Shiprilli, tahun 1980, tahap observasi ditunjukkan seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar terlihat bahwa tahapan observasi ada tiga, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terrefleksi. Menggunakan cara sitasi. Pengertian sitasi. Sitasi atau sitiran adalah penulisan kembali ide, konsep, data, atau fakta dari sumber lain dengan mencantumkan sumber aslinya. Sitasi digunakan untuk menunjukkan kepemilikan informasi serta sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis asli. Yang kedua, fungsi sitasi. Ada beberapa pendapat tentang fungsi aktivitas penyetir. Menurut Ellis, mengungkapkan bahwa sitasi atau sitiran memiliki fungsi diantaranya penggunaan reference manager Mendeley, Zotero, dan Endote. Yang pertama, menggunakan reference manager Mendeley. Mendeley Reference Manager adalah versi online dari aplikasi Mendeley yang sebelumnya telah dijelaskan MR. MR dirancang untuk menggantikan Mendeley Desktop sebagai alat sitasi. Dan yang terakhir, penggunaan reference Zotero. Zotero adalah reference manager gratis berbasis open source yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan sumber referensi secara otomatis. Nah, di sini saya akan memberikan soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui kebiasaan konsumsi makan responden selama 1 bulan terakhir. Instrumen yang paling tepat digunakan adalah A. Transmisimetrik, B. FFQ, C. Kamera, D. Timbangan, E. Mikronutrisi. Jawabannya adalah B. FFQ. Karena FFQ digunakan untuk mengetahui frekuensi konsumsi makanan responden dalam periode tertentu sehingga cocok digunakan dalam penelitian pola makanan. Soal yang kedua, mahasiswa ingin membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis agar penulisan skripsi lebih mudah dan rapi. Aplikasi yang tepat digunakan adalah A. Canva, B. SPSS, C. Mendeley, D. Paint, E. Excel. Jawabannya adalah C. Mendeley. Dikarenakan Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi yang membantu menyimpan jurnal, membuat citasi, dan menyusun daftar pustaka secara otomatis. Dan soal yang terakhir, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ada. Teknik tersebut adalah A. Observasi, B. Dokumentasi, C. Wawancara, D. Studi pustaka, E. Editing. Jawabannya adalah C. Wawancara. Dikarenakan
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sekian dari hasil pemaparan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.